Assalamualaikum, selamat siang Bunda dan teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Dapur Alia Foodie ya Bun. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi resep ide jualan, yaitu resep bolen pisang coklat keju ya. Ini biasa saya bikin buat jualan juga di rumah. Alhamdulillah resepnya ini cocok buat saya dan para pelanggan saya. Serta modalnya pun tergolong ekonomis ya menurut saya, dan hasilnya pun ini berlayar, lembut dan lembab ya untuk bolennya. Yang mau tahu gimana saya bikinnya, simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman. Jangan lupa sebelum itu bantu subscribe channel ini. Yang pertama, masukkan 90 gram gula pasir, lalu tambahkan 120 gram margarin. Untuk margarinnya bebas ya mereknya. Lalu tuang sebanyak 180 ml air matang. Boleh ditambahkan dengan setengah sendok teh garam atau 1 sendok teh garam. Kemudian ini akan saya masak sampai dengan margarinnya ini meleleh. Jangan lupa nanti dibantu aduk-aduk supaya proses masaknya ini cepat ya teman-teman. Nah, ini sudah mendidih, saatnya kita matikan kompor, kemudian angkat. Nah, selagi masih hangat-hangat panas-panas, saya akan tuangkan sebanyak 400 gram tepung cakra. Ini wajib banget pakai tepung cakra ya, karena nanti hasilnya maksimal banget, elastis banget ya, bagus hasilnya. Lalu ini saya akan aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, kalau dirasa sudah agak dingin ya, nggak panas banget, ini teman-teman boleh menguleninya ya, mengaduknya menggunakan bantuan tangan supaya hasilnya lebih merata. Yang mau di mixer juga bisa banget ya, cukup di mixer sebentar saja asal rata. Ini saya masih hangat-hangat kuku ya, lumayan adonannya masih hangat-hangat kuku. Ini saya aduk dulu sampai rata. Kalau sudah rata, ini akan saya tutup dengan plastik dan istirahatkan kurang lebih 2 jam. Nah, setelah itu tuang 200 gram tepung serbaguna, tambahkan 120 gram margarin. Ini saya akan bikin adonan dalamnya ya, isiannya nanti adonan B ya, biasa kita sebut adonan B. Kemudian diaduk sampai merata juga ya teman-teman. Nah, kalau susah menggunakan ini sendok, bisa ulen manual menggunakan tangan ya. Pastikan harus sampai rata. Nanti kalau sudah rata, ini adonan B-nya juga akan saya istirahatkan juga ya. Ini saya istirahatkan nyampe 2 jam ya, tapi teman-teman kalau misalkan mau butuh cepat bisa ya, minimal itu 1 jam dia sudah elastis, menurut saya udah maksimal. Nah, setelah 2 jam ini saya ambil adonan A, kemudian saya pipihkan. Ini bentuk dulu ya, bentuknya ini saya akan pipihkan persegi panjang ya di sini. Untuk ketebalannya di sini saya nggak terlalu tipis dan nggak terlalu tebal ya, sekitar 1-2 cm. Kita pipihkan dulu. Kalau sudah pipih seperti ini, baru kita akan ambil adonan B tadi ya teman-teman. Nih kita taruh di bagian tengah-tengah, kita ratakan dulu pelan-pelan, jangan sampai lapisan adonan A tadi bolong ya teman-teman. Jadi harus hati-hati. Ini kita bantu tekan-tekan, kemudian ratakan seperti ini. Kalau sudah rata, kita akan lakukan lipatan pertama. Untuk lipatan seperti ini ya, kita tutup. Bagian pinggir-pinggirannya kita kunci supaya tidak jebol. Nah, kalau sudah, ini akan saya gilas kembali memanjang. Kita gilas pelan-pelan, jangan sampai isiannya ini jebol ya teman-teman.
Kalau sudah memanjang, ini kita akan lakukan lipatan kedua, lipatan bertumpuk ya teman-teman, seperti ini. Nah, setelah lipatan bertumpuk ini yang kedua, adonannya ini saya akan istirahatkan minimal selama 25 menit supaya nambah kalis ya dan meresap. Ini saya adonannya tutup menggunakan plastik supaya permukaannya ini tidak kering. Nah, setelah 25 menit kita buka adonannya. Adonannya udah sedikit lentur. Kita akan lakukan penggilasan terakhir ya, teman-teman. Di sini pelan-pelan saja gilasnya, jangan pakai tenaga dalam ya. Nah, ini kulitnya udah lentur ya, udah elastis, sedikit elastis karena tadi udah kita diamkan. Ini kita gilas memanjang. Kurang lebih kita gilas memanjang, panjangnya ini kurang lebih 40 cm kali 15 cm. Kalau sudah, ini akan saya bagi-bagi rata. Nah, buat teman-teman ini bisa menggunakan ini ya bantuan penggaris supaya besar dan lebar dari adonan ini sama rata ya. Ini saya dengan metode kira-kira aja. Kemudian kalau sudah kita bisa susun. Jika teman-teman ingin menyimpan di kulkas juga bisa banget ya. Tinggal dilapisi dengan plastik wrapping kayak gini. Nanti bisa simpan dulu di kulkas. Kalau ada yang beli baru kita akan bikin. Untuk ketahanannya sendiri kulitnya ini bisa tahan sampai dengan 10 hari ya teman-teman. Selanjutnya ini siapkan 3 buah pisang tanduk yang mateng banget ya. Ini saya pakai pisang tanduk 3 buah, kemudian akan saya potong menjadi 2 bagian terlebih dahulu. Kalau sudah kita potong-potong kotak seperti ini, totalnya ini 5 ya. Jadi totalnya ini kita bagi menjadi 10 potongan. Lakukan hal yang sama, kita bagi 2 pisang tanduknya, kemudian kita potong kotak seperti ini sama rata. Nah, dalam 3 buah ini menghasilkan kurang lebih 30 potong pisang. Lalu masukkan sebanyak 1 sendok makan margarin. Kalau sudah panas, kita akan masukkan tadi potongan pisang tanduknya. Kita akan masak dulu ya teman-teman, karena kalau misalkan dimasak dulu ini juga bisa menambah keawetan isian bolennya. Kita masak sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kalau sudah matang, saatnya kita matikan kompor dan tiriskan. Selanjutnya keluarkan kulit dari kulkas ya. Kalau misalkan masih dingin, kita bisa tunggu sekitar 5-10 menit dulu, tunggu sampai kulitnya ini elastis ya. Nah, kemudian kita gilas pelan-pelan saja untuk bagian pinggirannya seperti ini. Kalau sudah digilas kulitnya, kita semprotkan dengan selai coklat. Lalu kita tumpuk menggunakan potongan pisang tadi. Teman-teman jika ingin memvariasikan dengan isian lain juga boleh banget ya, silahkan sesuaikan dengan selera. Kita gulung berhadapan, lalu kita kunci bagian pinggirannya, kemudian gilas sisi kanan dan sisi kiri, lalu kita akan lipat seperti ini. Pastikan ini menutupi ya untuk bagian bawah yang bolong. Nah, kalau sudah terapat seperti ini, kita tata di loyang. Selanjutnya, kita lakukan kembali proses melipat atau pengisian bolennya. Gilas tipis bagian pinggiran kulit bolen dan biarkan agak tebal bagian tengahnya. Lalu semprotkan dengan selai coklat. Kita taruh tumpukan pisang tadi yang sudah kita masak. Lipat bagian atas dan bawah. Gilas bagian sisi kanan dan kiri. Kemudian lipat menutup seperti ini ya. Pastikan yang rapi, yang rapat supaya tidak bocor ya teman-teman. Kalau sudah dilipat semuanya, ini saya akan oles. Olesannya saya cukup menggunakan 2 butir kuning telur saja. Kemudian bisa ditambah dengan 1 sendok teh SKM atau susu UHT ya teman-teman.
Kalau sudah dioles, untuk permukaannya ini saya kasih topping dengan meseseres dan keju nantinya ya. Untuk hasil lebih minim atau model lebih minim, silahkan untuk toppingnya dikosongin atau nggak usah pakai topping ya, jadi polosan saja. Selanjutnya ini saya taruhin toppingnya menggunakan keju parut. Jangan lupa di proses ini teman-teman harus sudah memanaskan oven tangkringnya ya, supaya nanti adonan bolennya ini tidak menunggu lama. Nah, ini sudah selesai, saatnya adonan bolennya siap kita panggang. Ini untuk pemanggangannya saya di oven tangkring, saya taruh di rak bawah, saya panggang selama kurang lebih 20 menit. Setelah itu saya pindahkan lagi di rak paling atas, panggang selama kurang lebih 25 menit atau sampai matang. Ini dia hasilnya yang sudah matang. Kalau sudah agak dingin ya, kita bisa taruh di box. Untuk boxnya ini saya menggunakan box ukuran 22 kali 10 cm dan muat kurang lebih 8 piece bolen. Ukurannya ini sedang ya. Kalau makan satu pun insya Allah ini udah kenyang ya teman-teman kalau makan satu. Tapi buat pencinta bolen tentunya makan satu nggak cukup ya. Satu resep ini saya menghasilkan 3 box tapi lebih 6 piece ya teman-teman. Jadi 3 box lebih 6 piece. Selanjutnya ini saya mau icip-icip dulu untuk hasil bolen yang biasa buat saya jualan ini ya. Ini dia tuh, bolennya ini berlayer tuh ya, isiannya juga lumer banget kalau menurut saya ya. Bismillah. Kulit bolennya ini lembut banget dipadukan dengan coklat yang lumer dan keju parut yang gurih ya. Ini cocok banget dijadikan sebagai ide jualan teman-teman di rumah ya. Rasanya jangan diragukan lagi, insya Allah pelanggan pun bakalan suka. Sekian dulu ya video tutorial kali ini. Jangan lupa dicobain di rumah ya bun. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.